Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Dan hari ini Miss Fitri akan ajarkan bagaimana membuat teks 3D di Adobe Illustrator. Dan caranya seperti apa? Langsung aja kita buka file Adobe Illustrator kalian ya. Oke. Nah, di sini ya kita udah ada blank artboard ya. Nah, selanjutnya kalian tinggal type aja teks ya. Di sini Miss Fitri akan klik isometric ya, karena memang kita hari ini akan membuat teks 3D isometric seperti itu ya. Nah, tenang aja untuk yang kali ini Miss Fitri sudah sesuaikan, jadi insya Allah ini nggak akan berat di handphone di device kalian, beda dengan yang kemarin tentunya. Oke, nah setelah kita klik isometric seperti ini, kita tinggal ganti ya si fontnya ini dengan font yang black atau bold black lebih tepatnya. Oke. Nah ya, kalau udah kayak gini, mungkin kalau di laptop kalian kalau nggak ada Galano seperti yang Miss Fitria punya, kalian bisa pakai Arial Black aja. Oke ya. Nah setelah kalian klik isometric seperti ini, ya yang pertama adalah kita bikin background. Ya, background itu terserah sih warnanya. Ya, mungkin kalau Miss Fitria di sini bakal pakai warna kuning. Oke. Nah ya, nah kalau udah kayak gini, kita send to back ya, range, send to back. Nah, udah kita kemudian objek, kemudian background ini akan kita lock selection. Oke, nah setelah seperti ini, kalian tinggal buka aja, itu di semua versi ada, karena Miss Fitri sendiri pakai yang 2019. Jadi kalian tinggal buka effect. Oke, oh ya, yang pertama kita ubah dulu mungkin kira-kira jadi warna abu-abu kali ya, si teks ini. Oke, kemudian kita buka effect ya. Kita klik 3D, di sini ada extrude and bevel. Oke, nah setelah keluar ya pilihan seperti ini, kalian tinggal ubah positionnya menjadi isometric top, and then preview. Nah ya udah setelah kayak gini nggak usah diapa-apain, default aja dan klik OK. Nah ya kalau udah kayak gini semuanya ya, kalian ya sekarang ke objek, kemudian expand appearance. Nah kalau udah expand appearance, kalian tinggal ungroup, kemudian ungroup lagi. Nah, apa sih Miss fungsinya ungroup? Ya, jadi kita mau memecah sisi-sisinya si teks ini sehingga nanti kita bisa coloring ya. Oke, untuk pewarnaan ya, di sini Miss Fitria kebetulan sudah punya palet tersendiri ya, palet tersendiri. Miss Fitri ambil juga dari web tadi, nanti Miss Fitri akan kirim ke kalian ya. Nah, kalau udah kayak gini, ini gambar bisa kita embed aja. Nah, ini kita jauhin di sini ya. Kita di sini juga nggak apa-apa sih. Oke, nah ya yang pertama kita mau warnain atasnya ini ya, isometriknya. Jadi caranya gimana? Kalian klik aja ya di bagian atas, sisi paling atas sambil pencet shift ya. Kemudian diikuti huruf per hurufnya. O, M, E, T, R, I, C. Oke, kemudian kalian klik ya. Kita tinggal klik di sini. Nah, ini ada eyedropper tool. Kemudian kalian pilih aja warnanya di sini. Klik dah ya. Udah bareng-bareng dia warnanya udah green emerald semua. Oke, setelah itu kita mau pilih ya untuk bagian bawahnya nih ya, sisi-sisi belakangnya sini juga mau kita ubah warnanya. Oke, pertama kita mau Miss Fitria mau bagian sisi ini Miss Fitria mau pakai pink. Nah, ya. Oke, setelahnya kalian untuk yang bagian sini, nah ya ini juga bisa kalian, nah dalam-dalamnya sini nih. Nah ya dalam-dalamnya sini. Nah kayak gini ya, yang melengkung-melengkungnya itu kalian bisa pakai juga warna pink juga. Nah ini tinggal di eyedropper aja ya, jadi warnanya sama. Oke, selanjutnya kayak huruf E di sini, yang sisi sebelah sini ya. Nih yang sisi sebelah sini, kemudian sisi sebelah sini ya. Sebelah sini ya. Ini kita pakai warna pink juga.
Oke. Nah, saya itu ini klik. Maaf. Nah. Oke ya. Nah, oke. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, kita tinggal ubah warna yang ungu ya. Jadi ingat, jadi kita tuh harus memastikan antara sisi ke sisi warnanya beda supaya apa? Supaya terlihat kesan 3D-nya ya. Jadi dia timbul efeknya. Jadi warnanya kalau bisa jangan antara contoh ini sama ini gitu ya. Nah, ini kalau kayak gini kurang timbul warna 3D-nya ya. Nah, ini makanya 3D jadi kita pakai 3 warna ya. Oke, di sini misternya juga warnain ungu juga ya. O-nya juga ungu. Nah, ini M yang bawah-bawahnya ini aja ya. Nah, dasar-dasar bawahnya ini kita pakai ungu juga. Lanjut. Oke. Nah, ya sisa-sisanya ini. Nah, yang seperti ini berarti apa tadi kita warnain dengan warna pink. Jadi pokoknya kalian pastikan setelah sisi ungu itu selalu sisi pink ya. Oke. Nah, kayak gini nih berarti warnanya apa? Pink. Iya. Nah, di sini ada sisi-sisi yang bawah, ini berarti kita pakai warna ungu. Nah, ya jadi dia ada kesan timbul seperti itu. Nah, ini juga kita pakai warna ungu. Nah, ini kita pakai ungu. Kemudian ininya kita pakai pink. Nah, kalau ada sisi yang kayak gini teman-teman, ini harusnya kan nyatu ya. Kita unite aja. Oke, di unite, kemudian kita pilih warna pink lagi setelah di unite ya. Oke, nah sebelah sini juga kita pakai warna, oke, ungu. Kemudian di sisinya kita sini pakaikan warna ungu lagi. Oke. Oh, masih banyak ya. Nah, kalau kalian mau cepat, ini sebenarnya kalau kalian bisa lebih teliti, ini kalian jadi sambil di save aja ya. Jadi di apa namanya dia tuh dibarengin gitu ya si teks-teksnya ini. Nah, tapi jangan lupa kalian harus teliti yang Miss Tria bilang. Ya, kenapa? Karena kalau nggak teliti, biasanya nanti kita warnanya itu banyak yang jadi terkesannya malah nggak timbul. Ya, jadi amat sangat teliti dalam bagian pewarnaan yang di sini. Oke. Nah, ya ini dia udah di sini. Udah nyala. Oke, sip. Nah, ini ya kita unite. Nah, ini masih termasuk. Jadi kita satuin aja gitu. Tuh ada nyempil juga nih. Oke. Nah, ya sip. Nah, kalau udah kayak gini, semua udah diwarnain. Kalian bisa pastiin satu kali lagi ya. Oke. Oke, sip. Nah, ya kalau udah kayak gini teman-teman ya, sekarang kita udah punya teks 3D-nya. Sekarang yang kita lakuin itu adalah tinggal kasih bayangannya aja. Nah, untuk yang bagian ini nih termasuk mudah sih ya. Oke, ini bisa kita perbesar sambil pencet shift, jangan lupa ya. Oke, nah ya kalau udah seperti ini ya, oh ada yang ketinggalan, sorry. Oke ya, tadi ada yang ketinggalan. Sambil pencet shift ya. Nah ya, oke kalau udah kayak gini ya, sekarang kita tinggal bikin shadow-nya aja ya, supaya dia lebih hidup. Nah seperti biasa yang bagian atas, ISOMETRIC-nya,
ya itu kita grup ya, kemudian edit, copy, lalu paste in front. Nah, udah paste in front, kemudian kita warnain hitam. Nah, warnain hitam dulu. Sip. Nah, udah di paste in front, sekali lagi kita edit, copy, paste in front ya. Masih kita warnain hitam juga. Oke, setelah itu kita geser sedikit. Nah, ya, oke. Nah, kalau udah digeser sedikit seperti ini, ya. Nah, ini kalian apa namanya? Kalian copy di sini, kalian save ya, diklik bersamaan. Kemudian setelah udah di-expand, ya, objek expand, kemudian kalian masuk ke objek, kita bikin blend, ya. Make, kemudian objek, blend, blend option. Nah, ini kita ganti specified step-nya kita ganti 110, kemudian preview. Nah, udah ya. Oke. Kemudian kita pencet di sini ada unite ya untuk bikin kita objek kita expand dulu ya. Oke, kemudian kita unite. Nah, oke. Nah, kalau udah kayak wait, lagi progress dulu. Semoga nggak ngehang ya. Nah, ya oke. Nah, setelah itu teman-teman ya kita langsung aja kita arrange send to backward. Nah, ya send to backward. Kemudian sekali lagi ya send to backward. Nah, berarti langsung aja ya send to back. Nah, kalau send to back ini kan keterusan nih ya. Kalian klik arrange lagi, kemudian bring to forward. Nah, ya oke sip. Nah, kalau kayak gini, ini kalian udah punya bayangannya ya. Tinggal kalian pasin aja posisinya ya. Oke, boleh kayak gini. Nah, ya sip. Oke ya. Coba kita yang enak bayangannya itu di sini. Nah, setelah itu kita opacity-nya aja kita dikitin ya. Ya, isometric. Oke. Oke, sip. Oke, nah ya kalau udah kayak gini ya kita udah ada bayangannya tipis aja, nggak usah yang terlalu tebal-tebal ya. Nah kalian tinggal ya gimana caranya? Kita tinggal masukin aja ya. Kita tinggal bikin pattern. Nah pattern itu apa sih? Pattern itu adalah pola yang nantinya dia akan ngikut ada di belakangnya dia akan menjadi masuk ke dalam bagian si teks-teksnya ini ya. Oke, ini Miss Fitria benerin bayangannya dulu ya, kurang enak nih. Oke. Oke. Nah, ya well done and then kita kecilin jadi 10% aja. Oke ya. Well, nah kalau udah seperti ini ya, kalian udah punya bayangan, kita tinggal bikin teksnya itu ada polanya. Nah, caranya kayak apa sih, Miss? Nah, ini caranya kalian tinggal di sini ada rectangle tool. Nah, ya kemudian kita mainnya di sini. Ya, kita bikin aja seperti ini. Boleh seperti ini, boleh juga kalian bikin apa namanya? Ada kesan bulatnya contoh. Nah, ya contoh deh kayak gini kalian mau bikin kesan bulat. Nah, itu juga boleh ya. Nih.
Nah, contoh nih, kalian mau bikin kayak gini. Ini boleh ya, atau mungkin mau kayak huruf I gitu, itu juga boleh ya. Nah, oke kalau udah seperti ini ya, kita tinggal bikin aja berarti caranya ya. Kita klik objek, kemudian di sini ada pattern, kita klik make. Nah, ya. Oke, nah kalau udah kayak gini, ya ini grid-nya kita ganti break by row, ya. Kemudian, oke. Nah, ya. Nah, ini semuanya dibiarin aja. Ini juga bisa dikecilin sih sebenarnya. Coba 2 mm. Nah, ini juga bisa kalau mau jaraknya lebih dekat gitu ya. Nah, ini kan jaraknya lebih dekat, tapi kalau mau lebih jauh berarti kalian bisa ganti jadi 5 mm. Atau kita pakai 3 mm aja lah ya. Jadi nggak terlalu dekat, tapi nggak terlalu jauh juga. Oke. Nah, sip ya. Oke, kalau gitu kalian bisa pencet done di sini ya. Nah, ini kita hapus aja lagi. Nah, untuk ngisi pattern-nya ya itu caranya juga cukup mudah. Kalian tinggal klik di sini ya. Kemudian kalian edit, kemudian kalian copy, kemudian paste in front. Nah, yang di paste-nya ini yang nanti akan kita pakaikan pattern. Caranya seperti apa? Kalian masuk ke Nah, di sini masuk ke swatches-nya tadi di mana ya? Nah, ya di sini ada fill. Nah, kalian tinggal klik aja di situ. Mau pakai pattern yang mana? Nah, ini yang tadi Miss Fitria bikin, ya. Oke, kalau seandainya udah, ya. Oh iya, untuk pattern juga sebenarnya warnanya nggak harus hitam ya. Kalau tadi kalian mau ubah gitu ya. Kalau contoh kalian mau pakai warnanya putih itu juga bisa, ya. Nah, apakah masih bisa diedit? Sebentar. Oke. Oh udah ya, warnanya ternyata nggak bisa edit guys. Dan aja. Nah, oke kalau udah kayak gini kita tinggal masukin aja pattern-patternnya. Oh lupa ya, harus jangan lupa di edit, copy, paste in front. Paste in front. Oke, nah sampai ini ya, ini hasil akhirnya ya, yang tadi udah Miss Fitria coba-coba. Tadi emang beberapa kali Miss Fitria sempat beberapa kali ganti pattern, teman-teman karena nyari pattern yang benar-benar pas, yang masih membuat si teks ini terlihat sisi 3D-nya. Dan inilah hasil akhirnya dari teks isometric. Jadi ini adalah pattern yang Miss Fitria gunakan. Ya, jadi dari jauh tampaknya seperti ini kira-kira. Nah, nanti kalian saat mengerjakan boleh di mana aja. Boleh pasang patternnya di sini atau boleh juga di sini ya. Atau kalau mau mainin apa namanya si shadow-nya juga boleh ya. Kayak contoh apa inget nggak kalau kemarin tuh waktu Miss Fitri ajarkan ya kita bisa main di kita bisa main di Raven kayak gini ya. Nah, kita pakai absolute ya, lalu yang smooth. Nah, ini juga lucu juga nih. Kalau kalian bisa main-mainin di sini ya. Nah, karena apa? Tentunya semakin kalian main-mainin, sebenarnya nggak ada yang salah juga gitu ya. Jadi ini buat bener-bener hasil karya kalian nantinya ya. Yang penting adalah tentunya yang paling penting hasil karya yang kalian gunakan nantinya semua hasilnya bagus dan jelas yang paling pentingnya unsurnya ya. Oke. Nah ya jadi itu aja teman-teman hari ini ya tutorial tentang teks isometriknya. Jadi kalian
Dari sini tentunya bisa mendapatkan pelajaran bagaimana membuat teks 3D yang nantinya kalian mungkin bisa pakai ketika kalian mau bikin poster atau mau bikin iklan dan sebagainya ya. Jadi teks isometric ini atau 3D bisa digunakan dan diaplikasikan pada poster-poster atau iklan-iklan yang pada desain-desain yang ingin menonjolkan sisi headline-nya gitu ya. Jadi orang-orang mungkin lebih, jadi kalau misalnya kalian lagi bosen nih bikin teks yang flat aja, kalian bisa gunakan teks isometric seperti ini ya. Oke teman-teman, kalau gitu sekian dulu tutorial dari Miss Sutria. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.